Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa ashhadu anna sayyidana sadiqul maw'ud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah pada malam yang sangat berbahagia ini masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga pada malam yang sangat berbahagia ini kita masih bisa bersama bertatap muka di dalam dayah yang tercinta ini. Selawat bernadakan dengan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada seorang Nabi yang telah sangat susah payah dalam memperjuangkan agama Islam. 13 tahun Nabi memperjuangkan agama Islam di kota Mekah, kemudian melanjutkan perjuangannya 10 tahun di kota Madinah. Pas 23 tahun Nabi memperjuangkan agama Islam, alhamdulillah agama Islam sudah tersebar ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi Anda, Nabi saya, Nabi kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada para al-sahabat beliau sekalian, dan kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta ulama-ulama yang muktabar sebagai lampu penerang di tengah gelap gulita. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, yang mulia yang terhormat, terutama sekali kepada Abu Rohani kita bersama, Walid beserta keluarganya. Yang mulia yang terhormat kepada Abah dan Abi beserta keluarganya. Yang mulia dan juga yang terhormat kepada seluruh dewan guru, baik yang bersifat atasan maupun yang bersifat bawahan. Yang mulia dan juga yang terhormat kepada seluruh santriwan dan santriwati sebagai generasi di masa yang akan datang. Yang teristimewa kepada seluruh para tamu undangan yang sudah menyempatkan waktu untuk memeriahkan acara kita pada malam yang berbahagia ini. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, sebagai pemimpin kita harus menjadi teladan bagi yang lainnya. Pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi, kejujuran, dan komitmen untuk melakukan yang terbaik dalam segala hal. Pemimpin juga harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi rakyat-rakyat yang dipimpin, serta berusaha untuk menginspirasi dan memberdayakan mereka untuk mencapai potensi yang terbaik. Namun hadirin yang penting untuk diingat, menjadi kepemimpinan bukanlah suatu hal yang mudah dan enteng. Sebagai pemimpin, kita harus siap menghadapi berbagai tantangan, mengambil keputusan sulit, serta bertanggung jawab atas hasil tindakan dan keputusannya. Pemimpin
juga harus terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif. Karena itulah yang dapat membantu pemimpin menjadi tumbuh dan berkembang sebagai pemimpin yang lebih baik. Terkait tentang kepemimpinan, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik syarahan dengan judul Pemimpin yang Hebat untuk Aceh yang Berdaulat. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang cerdas dapat kita contohkan laksana baginda Rasulullah. Sosok pemimpin yang hebat, cerdas, anggun serta berakhlak mulia, sebagaimana firman Allah di dalam kitab sucinya Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, ayat di atas tadi menjelaskan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna, lengkap, cerdas, serta berakhlak mulia, yang dapat menjadi teladan bagi manusia seluruh alam semesta. Namun hadirin yang timbul menjadi pertanyaan, bagaimana agar terciptanya pemimpin yang hebat, adil, jujur, serta berakhlak mulia di negeri kita, terkhususnya di Aceh Serambi Mekah ini? Jawabannya, mari kita belajar dari sejarah bagaimana pemimpin-pemimpin Aceh dahulu kala. Coba kita lihat sejarah pemimpin Aceh yang megah, gagah dan perkasa, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan bukti nyata sosok pemimpin yang berhasil membawa kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya sejak tahun 1604 sampai dengan tahun 1327 Masehi. Keberhasilan Sultan Iskandar Muda dalam memimpin tidak terlepas dari konsep kepemimpinan yang diterapkannya. Dalam kepemimpinannya, Sultan Iskandar Muda senantiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam dan dekat dengan para ulama. Kemudian Ali Muhayyasyah, Sultan Ali Muhayyasyah terkenal dalam sejarah dunia sebagai seorang raja yang gagah dan perkasa dari kerajaan Pidi di Aceh. Beliau berhasil membawa kerajaan-kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Beliau berjaya mempersatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan sangat ditakuti oleh musuh, terutama penjajah Portugis. Para sejarawan saat itu menyebutkan bahwa Aceh saat itu adalah bangsa terlebih aduh rungdonya, karena dengan serangan Sultan Ali Muhayyasyah telah memaksa angkatan laut Portugis, angkatan laut yang super power saat itu, terpukul mundur, sehingga angkatan laut Portugis tidak berani mengerang Nerijaman dan Jeddah, serta tidak mampu mengganggu dunia Islam karena harus menghadapi Aceh di perairan Samudra India. Sultan Ali Muhayyasyah
juga tidak terlepas dalam kepemimpinannya selalu berpegang teguh dengan ajaran Islam dan dekat dengan para ulama. Kemudian Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh adalah seorang raja dan pemimpin di kerajaan Samurapasai pada tahun 1267 Masehi. Beliau berhasil menyatukan dua kerajaan sebelumnya, yaitu Samudra dan Pasai, menjadi satu kesatuan yang kuat dan makmur. Sultan Malik As-Saleh dikenal sebagai raja yang saleh dan bijaksana. Ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan mengembangkan pendidikan Islam di wilayahnya. Beliau juga mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai daerah untuk menyebarkan ajaran Islam. Salah satu utusan yang terkenal adalah Syekh Ismail yang berhasil mengislamkan kerajaan di Perlang. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, dari sejarah pemimpin-pemimpin Aceh dahulu kala, ini menjadi semangat, motivasi bagi pemimpin baru di negeri kita yang tercinta, di Aceh Serambi Mekah yang mulia ini. Kenapa hal demikian bisa terjadi, hadirin? Karena pemimpin-pemimpin Aceh dahulu kala senantiasa berpegang teguh dengan para ulama dan berpegang teguh dengan ajaran Islam serta dekat dengan para ulama. Harapan kita semua, semoga pemimpin Aceh di masa yang akan datang bisa menjadi sosok pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, bisa menjadi sosok pemimpin yang hebat, bijaksana, adil untuk rakyatnya. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya. Beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun ru'usauhum kal asad. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kaum masyarakat manusia, di mana pada masa itu akan muncul para pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Kenapa, hadirin? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Maka sebagai akibatnya, dia bukan melindungi rakyatnya, malah justru makanin rakyatnya. Wa hudirauhum kadhi'ab. Yang jadi menteri, kata Rasul, layaknya seperti serigala. Serigala merupakan sebuah binatang yang menghalalkan segala cara asalkan tujuannya tercapai, lambang dari sifat kelicikan. Wa qudwatuhum kal kilab. Akan muncul para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Anjing akan sedia kepada siapa yang memberinya daging. Siapa saja yang memberikan saya daging, itulah majikan saya. Dan apa yang dikatakan majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Kalau ini yang terjadi di negeri kita, maka hilanglah kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Betul, hadirin? Na'udzubillahi min zalik, thumma na'udzubillahi minha. Dewan Hakim, hadirin yang saya muliakan, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sebagai konklusinya, yang pertama, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, serta berakhlak mulia, yang menjadi suri teladan laksana baginda Nabi Mustafa. Yang kedua, untuk terciptanya pemimpin yang hebat di Aceh Serambi Mekah ini,
Sepatutnya para pemimpin, para ulama harus berkolaborasi dengan para ulama agar terciptanya pemimpin yang hebat untuk Aceh yang berdaulat. Harapan kita semua, semoga di negara Aceh Darussalam ini akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta terhadap rakyatnya, yang bersatu padu dengan para ulamanya, serta tidak membuat rakyat melarat dalam kehidupannya. Para hadirin Dewan Hakim yang saya muliakan, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Tapi deh, pemimpin begat teliti, berhati-hati bak tajuk suara. Pemimpin yang adil menan umi, yang tempuduli ke rakyat jelata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi